Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kayak biasa kita berdapat pulang di Ahad Kamarian ini dari jam 5 sampai tuntung kaina dengan informasi yang kita sampaikan geus kula sabarataan. Bujur benar nang dimana kita membawakan habar nang terjadi semingguan ini di Banua kita nang edisi bebahasa Banjar kula. Nah, habis itu kita juga nang kayak rajin juga karena kita mengundang narasumber yang mananya kita habarnya tuh apa yang kita membahas nih. Nah, kita edisi hari ini berdialog santainya karena membahas mengenai akulturasi budaya Bakumpai Wan Banjar. Wah, kita bisa mengenal lebih dekat kayak apa gerang nih Bakumpai itu apa, kayak apa sejarahnya. Wan kayak apa akulturasinya dengan budaya Banjar. Bujur banget. Kita kenal Pandaran Wan seorang kepala dinas kepemudaan olahraga dan budaya dan pariwisata Kabupaten Barito Kuala yang sekaligus pembina Itah Uluh Bakumpai Pusat habarnya. Bujur benar, rami benar pastilah karena kita mengenalkan juga mungkin alat-alat senjata tradisional kita supaya lebih kenal lagi akulturasi budaya Bakumpai Wan Banjar tuh tadi. Iya, dan di awal ini kita hendak menyampaikan habar dulu kesembuhan pian kulalah. Jadi kesembuhan pian penasaran lawan habar apa aja nang kami bawakan edisi hari ini. Tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula seberataan kita langsung aja lah kayak apa gerang habar nang penambayan jar. Nah, ini habar penambayan kula ini berkaitan lawan musim kemarau yang sedang kita rasakan saat ini lah. Jadi kula lah mulai 6 Juli 2026 semalam itu Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin itu menetapkan bahwa Kalimantan Selatan dalam status siaga darurat karhutla Nah, bujur benar. Nah, jadi habarnya di sini masyarakat dihimbau dan diharapkan waspada lawan kada mencucul nang dimana kena mencucul lahan ini bisa menyebabkan karhutla lanilah kula berataan. Jadi nang kayak apa habarnya kita iti basamaan gas sembuhan pian seberataan. Pernyataan Kalimantan Selatan basiap siaga darurat karhutla disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin himbau upacara kasiap siagaan nang dilanjutakan wan rakor karhutla sa Kalimantan Selatan. Menurut Muhyiddin, wayah ini 3 daerah masing-masing Kabupaten Batola, Tanah Bumbu, Wantapin sudah menetapkan basiaga darurat karhutla. Muhyiddin managasakan, pemerintah provinsi dengan status basiap siaga darurat karhutla. Olehnya sabarataan personil kebencanaan matan provinsi sampai Kabupaten wan kota harus basiap siaga atas potensi karhutla. Dirinya juga menghimbau masyarakat supaya kada membakar lahan dalam kegiatan pertanian. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka berharap sabarataan pihak matan provinsi sampai kabupaten kota wan desa waspada dengan ancaman karhutla. Mengingat potensi kemarau nang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun tadi. Supian Haka mengatakan potensi karhutla dengan kemarau nang lebih panjang harus diwaspadai dengan baik supaya jangan sampai dampak karhutla menimbulkan kabut asap nama olah penyakit ispa selain dampaknya kalawan pertanian masyarakat. Nah, kula berataan tadi kita sudah miiti habarnya nang kayak apa Ranjar tadi. Jadi habarnya itu ada potensi kemarau panjang yang bisa menyebabkan karhutla. Tapi mudah-mudahan bisa ditangani. Wan kita seberatan sebagai warga Lidia lah usahakan tetap menjaga diri, menjaga wilayah atau lingkungan lah supaya kada terdampak atau bahkan tersebabkan karhutla di wilayah kita. Bujur benar. Intinya kita saling jaga, saling bekerja sama supaya kada terulang lagi nang kayak beberapa tahun lalu yang sampai palak ya palaknya macam-macam. Bujur benar. Jadi kita balik pulang ke habar nang selanjutnya kula lawan Nanila. Di sini habarnya sebagian wilayah di Kalimantan Selatan ini memasuki musim kemarau tuh tadi. Ini kita rasakan kayak apa panas menggantangnya Lydia. Jadi BMKG Kalimantan Selatan pun juga kulalah itu meminta masyarakat supaya bisa memantau update perakiraan cuaca setiap harinya supaya bisa bersiaga ya kalau wan bersedia berjaga-jaga diri supaya bisa menghadapi cuaca sekarang Lydia lah. Media habar selengkapnya gesan kula seberataan. Badan Meteorologi, Klimatologi, wan Geofisika Kalimantan Selatan menyampaikan wayah ini sejumlah wilayah di Kalsel mulai memasuki musim kemarau.
Meski itu, masih ada beberapa wilayah yang diperkirakan hanyar mengalami musim kemarau Juli 2026 ini. Prakirawan Staklim BMKG Kalsel, Binsar Aries Haposan Manalu mengatakan, sejumlah daerah ini sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat perlu memahami bahwa musim kemarau kada berarti hujan ampih. Tagal hujan bahanu ada, tagal intensitas wan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan musim hujan. Meski demikian, BMKG menegaskan pihaknya masih memonitoring ketat marga kondisi cuaca setiap 10 hari atau perdasarian. Masyarakat diimbau supaya selalu memantau informasi resmi supaya kada tamakan isu nang kada bujur. Nah, itu tadi kulaya beratan kita sudah meitih nang kayak apa kabarnya, bujur mana kita harus langsung update. Intinya meitih habar-habar nang terjadi. Lawan yang paling penting sama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan tuh pang tadi. Walaupun musim kemarau nih kada melulu artinya hujan tuh hilang. Tiba-tiba bisa aja imbah nu hujan, imbah nu kada ada bujur benar. Intinya kita harus waspada wan juga bisa menjaga diri kita supaya tetap sehat wan kada garing jadi. Bujur benar. Nah, kalau kita masih ada kabar kesambu hampian di edisi hari ini, jadi kesambu hampian yang penasaran lawan kabar berikutnya, bisa tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula seberataan tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar, di mana kabarnya ini soal musim kemarau tuh tadi, yang di mana kita bersamaan menjaga supaya kada terjadi atau terulang kejadian yang kayak asap, pokoknya ispa kejadian beberapa tahun lalu, bujur benar. Habisnya kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya, nih kabarnya soal apa aja? Ini kabarnya kulalah masih berhubungan lawan antisipasi karhutla di Banua kita serangan kulalah. Jadi geser mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau ini. Nah, stok banyu di sejumlah embung penampungan wan jua sungai di Kota Banjarbaru kulalah wayah ini dipastikan dalam kondisi nang aman. Nah, alhamdulillah lah, karena tuh pang tadi amun sudah karhutla nih kebakaran penyelamatnya tuh banyak pang, makanya tadi antisipasi. Jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Kesiapan sumber banyu menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan wan lahan atau karhutla yang mulai membayangi wilayah Banjarbaru. Berdasarkan pemantauan wan pengacikan di lapangan, kondisi sumber banyu di sejumlah embung strategis wan aliran sungai penyuplai utama dipastikan dalam kondisi aman wan siap dipakai gasan titik mengambil banyu atau water point darurat. Kepala Bidang Sumber Daya Banyu Dinas PUPR Banjarbaru, Muhammad Deni Pramudji mengatakan, wayah ini kondisi banyu di sejumlah embung wan aliran sungai yang masih aman dalam menghadapi karhutla. Selain itu, pas kemarau ini juga, gasan memaksimalkan fungsi sungai, pihaknya menormalisasi di sejumlah titik. Di sisi lain, musim kemarau dimanfaatkan gasan pengarukan lumpur di saluran banyu, seperti di saluran Tegal Arum Parak Embung Jokowi, serta saluran lintas Liang Anggang sampai Pembataan. Meski stok banyu aman, Dinas PUPR Banjarbaru tetap siaga wan siap bersinergi dengan BPBD maupun pihak provinsi, termasuk dalam hal teknis maulah skat kanal di lapangan. Nah, kalau tadi kabarnya di musim kemarau banyu embung aman Lydia lah. Tapi walaupun aman tetap waspada ya lo wajib bersiaga supaya bisa mengantisipasi karhutla di Banua kita pas musim kemarau Lydia lah. Nah, iyanya benar kita tuh menghemat banyu pang lah. Jangan sampai kita pembuangan banyu pemborosan karena pas lagi perlunya pas kemarau habis stoknya. Kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya. Kulala di sini kabarnya nih memasuki puncak musim kemarau. Jadi kabarnya di sini kondisi embung nang Parak lawan Bandara Samsudinur. Lah lani lah juga di sini di kawasan Guntung Damar, kabarnya ini kada tapi tarawat. Nah, jadi ulala ini selain kada tapi dalam, juga banyak nih rumput nang maulah nyalih mengambil banyu pas karhutla dia lah. Kayak apa kondisinya ini di Gesangkula seberatan kabar selengkapnya.
Matan pamantauan TVRI di lokasi embung kawasan Guntung Damar Banjarbaru sebagai embung nang taparakwan Bandara Syamsuddin Nur, kondisinya kada tapi terawat. Selain kada tapi dalam juga banyak rumput di banyu-banyu. Nama ulah ngalih maambil banyu pas karhutla. Embung ini dipakai gasan sumber banyu waterbombing melalui helikopter. Sementara itu, di intangan nang parak embung Guntung Damar, di parak tanggul nang lainnya matan pengakuan operator ekskavator nang Bagawi Prasetyo dimintai pemerintah kota Banjarbaru maulah pamaliharaan jalur sungai nang hibak rumput gasan melancarkan arus banyu nang bahigaan wan embung di kawasan Guntung Damar Banjarbaru. Seperti tahun-tahun tadi, pas karhutla embung di kawasan Guntung Damar disiapakan sebagai salah satu sumber banyu gasan pemadaman karhutla, gasan armada darat atau gasan kegiatan waterbombing mamatiakan di kawasan nang ngalih dijangkau tim darat. Sedangkan pas musim banjir embung ini menjadi penampungan banyu nah mengalir ke kawasan sekitaran Bandara Syamsuddin Nur. Nah, ikulah berataan tadi kita sudah mengikuti kabarnya Buju Bana pang tadi yang menibarkan embungnya ada, tapi yang menibarkan banyak rumputnya ngalih juga pang. Pas kita mau ambil banyu tersulait batis atau barang apa namanya alatnya tuh sulait juga rumput. Tersangkut kan? Buju Bana. Nah, untungnya tadi dari pemerintah pun sudah siaga jual, sudah mengikuti ada perbaikan. Bahkan tadi ada juga aja kapal keruk kah nang warna hijau tadi Buju Bana. Nah, kalau kita masih bisi habar kesembuhan pian di ahad kameran ini, jadi kesembuhan pian penasaran lawan habar apa aja lagi nang berikutnya kami sampaikan. Tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kolaborataan bebelik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kelas berataan tadi kita sudah menghabarakan beberapa kabar yang terjadi. Ini kita masih ada beberapa kabar lagi. Lamunnya kula hanyar menonton TV, takut tentang kaji kabar. Kawa benar kula kena menonton di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Ada tayangan ulangnya. Buju benar. Nah, kita balik ke informasi yang berikutnya. Kula ini ada kabar mengenai euforia Piala Dunia 2026. Nang rami benar nih nobar di mana-mana Buju benar. Di kafe, di rumah makan, di rumah bahkan di TVRI Kalsel pun Bujur juga ada benar nobarnya. di halaman Nah, kita. ada kabar atau informasi mengenai nobar balisensi. Jadi menonton balisensi seperti pertandingan sepak bal di FIFA World Cup 2026 itu menjadi pilihan masyarakat dibandingkan menonton pertandingan di rumah. Buju benar. Jadi kabarnya di sini masyarakat ini ketujuh menonton yang beramian, khususnya yang menonton nobar yang ada lisensi resminya. Karena kabarnya nih lebih meriah tuh panglami euforianya tuh tadi, dan juga mulai amunnya hendak menonton juga nang pina rame-rame datangi aja ke halaman TVRI Kalimantan Selatan. Ada kena kita nobar rami benar. Jadi nang kayak apa kabarnya kulala kita iti bersama gasan buhan pian seberatan. Parigal nobar pertandingan sepak bal di FIFA World Cup 2026 sasain barami di berbagai tempat, khususnya Kalimantan Selatan. Berbagai wadah usaha seperti hotel atau usaha kuliner, wahini basaing menyediakan fasilitas nobar balisensi lengkap dengan layar ganal, one sistem suara nang harak, menyambut masyarakat nang hendak wan K7 menonton pertandingan. Seperti hotel di Kabupaten Banjar, Grentan nang baisi izin siar rasmi matan TVRI. Dengan fasilitas khusus wan kada main-main, kegiatan ini berdampak pada peningkatan angka kunjungan. Bahkan pihak hotel juga memberi door prize voucher menginap semalam gasan bubuhan pasar Tanobar. Salah saikung pasar Tanobar, Rio Ramadan mengatakan, nobar pertandingan di wadah-wadah nang menyediakan fasilitas secara resmi dibandingkan di rumah menjadi alasan inya nobar di luar. Selain ramiwan asa lain, dirinya juga kawa menonton tayangan pertandingan nang lebih terjamin.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya menonton tayangan pertandingan balisensi, tren nobar di wadah-wadah usaha diperkirakan sasain tumbuh berkembang, serta membuka peluang hanyar di usaha perhotelan wan kuliner. Nah, kalau tadi kabarnya tentang nobar balisensi. Bujur Bang lah, dengan adanya nobar ini, UMKM pun himung juga Lydia lah, makin payu usahanya. Wan juga kalau pian nobar di tempat yang balisensi, itu banyak fasilitasnya disediakan. Bahkan tadi ada door prize juga kabarnya. Door prize macam-macam. Mulai TVRI banyak makanannya juga. Kawa pian menonton, jadi kada kawa sambil bermakan, sambil minum-minum kopi-kopi, kawa benar. Nah, habis itu kulalah kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya. Di sini masih soal Piala Dunia tahun 2026, yang dimana di sini semarak nobar Piala Dunia tahun 2026 nih habarnya kulala kada hanya tarasa malam hari. Habarnya di hari sanaya nang biasanya dipakai gasan upacara bendera ya lo orang nih tegak-tegak siap gerak itu wayah ini nih berubah menjadi lautan kuryakan bebuhan pendukung ujar habarnya. Jadi kulala itu pas tak imbai wan perayaan sekolahan juga nih banyak kekanakan memanfaatkan waktu perayaan gasan menyaksikan laga Inggris melawan Meksiko di halaman TVRI Kalimantan Selatan semalam di DI. Kayak apa kemeriahnya? Ini dia kabarnya gasan kula seberataan. Mulai baisukan halaman TVRI Kalsel sudah dihibaki masyarakat nang hendak menyaksikan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Balain wan hari-hari biasa, suara bubuhan komentator wan kuriakan dukungan menggantiakan suasana upacara yang biasanya menjadi rutinitas sanayan baisukan. Di antara penonton yang mahibaki halaman TVRI Kalsel, terlihat kekanakan datang ke lawan kuitannya. Pas libur sakulah dimanfaatkan, gasan menikmati raminya nobar, sekaligus menjadi waktu takumpulan keluarga atau family time. Muha-muha kanakan nang kahimungan mahiasi suasana. Bubuhannya umpat bakuriak, meski kada sabarataan memahami aturan permainan. Kebersamaan wan kamariahan menjadi pengalaman yang kada kawa dilupakan pas wayah perayaan sakula. Pertandingan antara Inggris wan Meksiko menegangakan. Setiap serangan matan kedua tim disambut antusias bubuhan penonton, menciptakan suasana nang hangat wan semangat sampai paluit akhir dibunyiakan. Nobar Piala Dunia di TVRI Kalsel kada hanya menyaksikan pertandingan sepak bola. Kegiatan ini menjadi pilihan positif gasan kakanakan maisi parayan sakula, sekaligus menguatkan kebersamaan keluarga wan masyarakat dalam semangat sportivitas. Nah, kalau berataan tadi rame benar sekalinya kekanakan itu tadi mumpung parayan sekolah nang hari Senayan biasanya upacara wah ini wah sorak gembira macam-macam apalagi pas lagi gol tadi gol. Bujur Bang itu supaya bisa kekanakan ini melihat atau mengumpati kegiatan yang positif ya kalau selawas perayaan sekolah. Ini kesan kula nang hendak melihat jadwal pertandingan atau nobar nonton bareng lah Piala Dunia 2026 bisa buang pian cek di Instagramnya TVRI Kalsel. Ada infonya Lydia lah. Pasti update sudah pasti lah. Nah kalau kita sudah menghabarakan kabar kesembuhan pian di edisi hari ini, habis ini kita hendak berdialog santai membahas tema hari ini tentang akulturasi budaya Bakumpai wan Jua Banjar di edisi ini. Ya, kesembuhan pian penasaran nong kayak apa dialognya, bisa tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, kolaboratan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, kula seberataan tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Lamunnya kula hanyar menonton sekalinya tertinggal kabarnya kawa benar kula menonton susulan nah di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Nah, di mana hari ini nang kayak kita janjikan di awal tadi kita membahas tema nang konjar ular ini rame benar Pang, di mana di sini temanya tentang akulturasi budaya Bakumpai lawan Banjar. Jujur lala kita sudah bersama di narasumber
narasumber kita. Beliau ini seorang kepala dinas ya kepemudaan, olahraga, budaya dan pariwisata Kabupaten Beritokuala sekaligus pembina Itah Uluh Bakumpai Pusat. Nah. Kita membahas mengenai akulturasi budaya Banjar Wan Bakumpai itu kayak apa kira dia? Buju bener. Nah, langsung kita panggil narasumber kita. Inggih. Ini ada Bapak Dr. Haji Sirpan SPD SH MPD MM. Bapak, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Kayak apa kabar pian Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Kita lah bertemu Bapak. Makin di bawah lagi nih kita di hadapan kita Lydia ada banyak banda-banda yang luar biasa. Bujur Nah, benar. Mau tadi banyak benar. Bahkan yang Bapak pakai itu juga tadi tuh bulu asli Pak lah. Bulu asli. Bulu enggang lah Pak. Bulu enggang dengan burung juwe kata orang Wah, Bakumpai. wos. Kalau bahasa kami Marabahan itu baliang, enggang itu baliang. Nih banyak benar. Kayaknya kita takutin satu-satu. Betul. Pak tadi bahasa Bakumpainya jangan sopan bahasa Banjar apa Pak? Ela Mahamen bahasa Bakumpai. Ela Mahamin bahasa Bakumpai. Jangan sopan bahasa Bakumpai. Jangan sopan bahasa Bakumpai. Ela Mahamin bahasa Bakumpai. Ela itu jangan. Mahamen itu supan. Oh, Mahamin. Ela Mahamen. Orang Ela tahunya Mahamin Basumi. kuman hilu. Itu jalan. Dia tahunya itu aja. Nah Pak, kita hari ini membahas tentang akulturasi budaya Bakumpai Wan Banjar. Tapi sebelumnya nih Pak, kira-kira boleh jabarkan dulu lah Pak, kira-kira bagaimana proses akulturasi budaya Banjar Wan Bakumpai sampai wayah ini nih Pak, dari dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ulun melanjutkan ke pembahasan, izinkan Ulun berpantun buat pian berdua. Nah, kita kan punya Iya. pakan nama. Kami nang Biasanya bahasa orang Banjar tuh suka berpantun. Iya. Apa tuh, Pak? Kami menyebutinya bungas ke apa nih? Bahalap. Oh, bahalap. Oh, Bahalap oke, tuh oke. bahasa Bakumpai Banjarnya bungas, Oh. tapi bahasa Marabahannya Bakumpainya bahalap. Bahalap. Nah, Oke, makanya oke. kota bahalap. Oh, Oke. Bukan batang sembarang batang. Bahalap. Ada batang si kasturi. Bahalap. Bukan datang sembarang datang. Apa jar? Ulun datang di TPRI. Balas lan. Balas lan. Kenal kita Oke, mencari dulu kami apa balasan. Oke, kembali kita ke budaya Bakumpai dan Banjar. Nah, Bakumpai ini unik. Uniknya dia itu Dayak. Ya, orang mengira Dayak itu non-Muslim. Oke. Nah, Bakumpai itu 100% Muslim. Nah, disitulah uniknya. Gitu. Oke, karena pengaruh ya, pengaruh Banjar itu. Nah, jadi dengan Bakumpai akhirnya perkembangan Islam itu ke pedalaman itu sangat soft lembut karena adanya percampuran atau akulturasi budaya Bakumpai dengan Banjar itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita terjadi percampuran. Ada Dayak dipengaruhi juga Banjar. Nah, di antaranya kita mulai dulu dari ibu-ibu hamil. Nah, ada di situ artinya budaya 7 bulanan juga dari Bakumpai. Cuman dalam 7 bulanannya itu ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan itu ya kayak kayu-kayuan atau daun-daunan yang ciri khas alam kita di Kalimantan. Nah, setelah 7 bulanan ada kelahiran. Nah, kelahiran itu ada Bapalas Bidan. Nah, sama mungkin dengan Banjar kan. Marabahan juga ada. Bakumpai juga ada. Tapi alat-alatnya itu ada ciri khas orang Bakumpai. Menggunakan rotan, menggunakan rumput-rumput yang dipercaya akan mendatangkan kesehatan, keberkahan buat si jabang bayi gitu kan. Terus agak menginjak dewasa ada ayun. Nah, Bayun. Nah, kalau Banjar kan ada Bayun Maulid. Di Bakumpai ada bahasanya tuyang awal-awal. Sama tuh, Pak? Ayun itu tuyang. Nah, awal-awal itu mungkin dari bahasa sebelumnya Rabiul Awal gitu. Nah, dari bahasa Rabiul Awal makanya disebut dengan tuyang awal-awal, tapi sifatnya sama. Ya. Jadi pernak-perniknya juga sama. Jadi akulturasi budaya itu sangat jelas kelihatannya. Dan tapi tambahan-tambahannya itu ya tadi ada khas-khas alam di sana ya kan, kayak janur-janur menggunakan tebu dan sebagainya. Dan tidak lupa juga karena dasarnya Muslim ya dibacakan selamat, kemudian ada mauludnya juga di situ karena bulan Rabiul Awal. Nah, terus menginjak dewasa, terus
sampai terjadilah perkawinan misalnya. Nah, perkawinan di Bakumpai itu ada alkulturasi lagi ya. Itu terlihat dalam acara baarak ya. Oh iya. Nah, baarak pengantin. Nah, di tempat Bapak khususnya di Marabahan Hulu Benteng itu diarak dengan menggunakan tunggangan naga. Nah, naga ada kepala khas naganya di situ. Nah, naganya dibentuk. Nanti bisa dilihat di YouTube tuh rame kelihatan. Berbeda dengan kawan-kawan kita yang di hulu sungai, kehuluan. Nah, kalau sungai itu dia di atas di atas mobil diarak. Kalau di Bakumpai Marabahan, nah itu digotong. Nah, diarak digotong. Jadi pengantinnya naik di atas naga, yang laki-laki ya, yang laki-laki, kemudian digotong. Lalu di depannya itu ada budaya rudat. Rudat kan. Nah, itu rudat itu kan pengaruh Banjar. Iya, benar, Pak. Banjar karena Islamnya. Dibacakan salawat Nabi ya kan, rudat. Nah, terus sampai dengan tadi perkawinan, terus sampai meninggal kan, meninggal. Nah, di dalam meninggal juga kita menganut sama pengaruh Banjarnya sangat khas. Sangat khas. Ada kayak 3 hari, 7 hari, 25, betul. Nah, 40 sampai dengan 100 sampai dengan bahaul. Ya, bahaul sama. Dalam pembacaan Al-Quran juga bertamat Al-Quran dan dibacakan selamat buat arwah yang meninggal. Artinya malah dari orang ibaratnya Batianan di Pala atau Hamil itu sudah ada budaya-budaya yang hampir mirip dengan budaya Banjar. Bahkan hendak sama atau sama mungkin malah cuma beda nama aja. Ya sebenarnya pengaruhnya aja, tapi ada tambahan-tambahan dari Dayaknya. Contoh ya, Bapak ingat dulu ada amalan-amalan kami mungkin bagi ibu-ibu yang sekarang hamil gitu. Nah, tiap hari Jumat itu dia mandi pas tengah hari, pas orang ajan. Dia menggunakan bakul untuk membersihkan beras itu. Bakul purun atau dari Bamban yang untuk bersihkan beras. Nah, itu ya digunakan buat gayung gitu. Buat gayung. Terus di pangku kucing tuh. Kucing. Jadi kucing itu di saat mandi dia langsung lari. Jadi hakikatnya itu bayi yang ada dalam kandungan itu akan keluar sebagaimana kucing secepat kucing lari gitu. Lancar. Tapi ya tetap berdoa dengan doa selamat, berselawat dan sebagainya. Bapak masih ingat waktu-waktu kecil ya di budaya-budaya seperti itu masih ada. Tapi iringannya ya tadi bacaan-bacaan selawat, doa selamat dan sebagainya, dan pilihannya juga hari-hari Jumat kan. Nah, itu sangat terkenal dalam budaya Banjar tapi digunakan juga oleh kita orang Bakumpai gitu. Berarti hitungannya titik persamaan atau benang merahnya antara Banjar dan Bakumpai itu lebih ke kayak Islamnya itu tadi, yang dimana ada prosesi bersolawat dan lain-lain, dan bahasanya mungkin prosesinya kurang lebih sama kayak gitu, pala cuman ada campuran tambahan-tambahan itu tadi. Contoh ya tadi bahan-bahan dari alam, menggunakan rotan gitu. Saya ingat dulu waktu Bapak Alas Bidan, anak-anak kita di sana itu menggunakan rotan, terus rotannya dikasih tanah, dikasih uang koin, kemudian rotannya diletakkan di kaki sang bayi gitu. Jadi harapannya rezekinya panjang seperti rotan gitu, panjang. Dimanapun dia menginjak tanah, rezekinya nanti akan terus mengalir. Nah, koinnya itu dikasih di tanah itu dikasih koin, lalu nanti ada rotan diinjakkan di situ waktu memandikan bayi ke kanak-kanak tadi. Nah, itu tadi berupa tradisi atau budaya. Ulun boleh bertakun mungkin dalam produk makanan yang mungkin hasil akulturasi dari budaya Bakumpai dan Banjar itu adalah Pak. Kalau ulun tahu tuh yang terkenal di Marabahan, mungkin di daerah Kuripan itu haruan bakaluk. Itu khas Bakumpai kah atau mungkin akulturasi dari apa Pak? Atau mungkin ada contoh lain? Sebenarnya ya kalau itu akulturasi juga kan budaya kita, budaya Banjar sama budaya Bakumpai. Tapi kalau kami kadang mengaku itu budaya kami Bakumpai gitu, bakaluk itu. Saya ingat dulu almarhum Kai gitu, membuat bakaluk itu sisiknya nggak dibuang gitu ya kan, lalu dimasukkan bumbu-bumbunya di dalam.
Nah, jadi seingat kita, jadi kalau memang zaman Kai ya di atas Abah itu ya berkalok, ya berarti adanya budaya bakumpai seperti itu. Malahan sekarang di Kuripan itu ada bantuan CSR Adaro, nanti insya Allah mungkin dalam tahun ini akan ada itu festival ya Haruan Bakalok. Rami. Ya mungkin kawan-kawan TPRI nanti bisa berkunjung ke sana. Juga kita. Biasanya kula juga malam ya penonton bisa lihat malam. Mencobai. Jadi bahasa bakumpai itu kula biti keluarga. Biti itu keluarga. Kula biti. Inggi. Berarti bisa dibilang produk akulturasi yang hitungannya dari bakumpainya Tusurang, contohnya Haruan Bakalok. Betul. Mungkin ada contoh lain Pak, mungkin makanan Ya, atau wadai? sebenarnya akulturasi itu sama, yang makanannya kayak 41 itu sama. 41 ada cucur, cincin gitu kan. Tapi yang Bapak lihat ya, penguatan di Bakumpai itu karena mungkin daerahnya daerah pertanian khususnya di situ banyak yang menggunakan bahan dari lakatan itu. Ya, jadi bila acara itu nggak ketinggalan ada lakatan gitu. Baik selamatan rumah, selamatan ada kebetulan kayak di Bakumpai itu daerah Perairan Klotok, nah gitu menggunakan lakatan gitu, lakatan beinti ataupun lakatan yang pakai ikan ayam gitu. Iwak ayam. Jadi selamatannya sama, akulturasinya di situ gitu. Jadi sebenarnya banyak pala entah dari budaya, tradisi, bahkan makanan pun juga ada akulturasi dari Bakumpai dan Banjar pala. Ini Pak Ulum menarik sedikit Pak ke awal sedikit nih pala tentang Bakumpai, suku Bakumpai, supaya warga lawan Jokola ini kada salah paham, mungkin banyak yang masih belum tahu. Bakumpai ini sebenarnya suku sendiri Pak atau bagian dari suku Banjar Pak sebenarnya? Nah sebenarnya Bakumpai itu dia dari bangsa Dayak. Bangsa Dayak, terus dalam bahasa Dayak itu kan ada Utdanum namanya. Apa tuh? Nah bagian Dayak itu ada Utdanum. Atasnya, di atas. Makanya suku Dayak itu secara umum 400 lebih sukunya. Jadi Bakumpai itu bagian dari itu. Jadi ada Utdanum, kemudian ada Dayak Ngaju. Nah, Dayak Ngaju kan, makanya di Kalteng itu ada Dayak Ngaju, Katingan, Kapuas, dan sebagainya. Nah, termasuk Bakumpai ini pecahannya. Jadi secara sejarah dulu, menurut hikayat gitu, orang Bakumpai itu pada tuannya itu disebut dengan Damang Bahandang Balau. Damang Bahandang Balau. Demang rambut merah gitu. Jadi rambutnya merah. Dia itu keturunan dari Dayak Ngaju, Kalteng, Milir dari Hulu Berito, Milir, bersinggahlah di situ tuh istilahnya Muara Bahan. Sekarang namanya Sungai Negara. Dulu Sungai Bahan di situ. Makanya muaranya disebut dengan Muara Bahan. Nah, cuman dibilangnya Muara Bahan. Pergeseran. Ya, di situ. Nah, disitulah dulu banyak kumpai di situ karena pinggir sungai. Banyak kumpai, lalu membukalah lahan di situ beliau. Buka lahan beliau di situ subur, dan ya sampai ya ibaratnya mempunyai keturunan dan sebagainya, akhirnya disebutlah daerah itu disebut dengan nama Bakumpai. Jadi Bakumpai itu sekarang posisi warganya itu banyak sekali ya, dari Marabahan Betukwala sampai Beritu Selatan Bontok, Muara Tewe, Beritu Utara, sampai Murung Raya Puruk Cahu, sampai ke Kaltim Ulu Mahakam sana, Lok Bagun, bahkan sampai di Katingan, daerah Samba juga. Banyak. Jadi sealiran yang pasti di aliran Sungai Berito, nah itu hampir mayoritas orang Bakumpai. Jadi sejarahnya apalah awal mula terbentuknya suku Bakumpai. Jadi Bakumpai itu memang perantau, dulu memang pedagang. Nah, lalu karena memang daerahnya itu dulu daerah perkembangan Muslim ya, karena pertemuan di situ, jadi mereka berdagang, kemudian membuka usaha di berbagai daerah, kemudian karena dia sangat sederhana, kami orang Bakumpai itu sesuai dengan ini senjata pusaka sangat sederhana, tidak terlalu orangnya tidak terlalu oper gitu. Akhirnya dia bisa merasuk ke semua kalangan. Jadi akhirnya orang penduduk setempat tuh bisa menerima kami Bakumpai, makanya sampai kemana saja bisa menyebar gitu. Jadi Islamnya menyebar sampai ke hulu-hulu sana. Tapi untuk wilayah ini Pak, suku Bakumpai masih eksis Pak atau masih bertahan Pak? Eksis sekali.
Kalau daerah-daerahnya itu, cuman yang cukup kami sayangkan kadang-kadang bagi kawan-kawan kula warga yang istilahnya sudah merantau ke kota gitu, khususnya Banjarmasin ke Pulau Jawa, ke ininya anak keturunannya itu agak-agak sulit mengajarkan. Hilang bahasanya ya, berarti mungkin ada calon-calonnya orang Bakumpai, itu kan. Jadi memang kelemahannya situ. Tapi kalau daerah-daerah memang daerah-daerah mayoritas ya bahasa sehari-harinya bahasa Bakumpai. Dan kelebihannya orang Bakumpai bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kumpai. Tapi kalau orang Banjar kan bisa bahasa Kumpai. Itu akulturasi yang paling sederhana. Jadi akulturasi budaya itu adalah percampuran penggabungan dua budaya atau lebih, tapi tidak meninggalkan identitas. Nah, jadi bagi kami ya bisa bahasa Banjar, budaya Banjar juga bisa, tapi kami tidak meninggalkan bahasa kami dan budaya orang Kumpai. Nah, ulah lawan Jawa Bapak lawan dia kita habis nih hendak membahas lagi mengenai akulturasi budaya Banjar wan juga Bakumpai. Sekaligus nih kita hendak membahas tentang benda-benda yang ada di bawah kita inilah, lagi di bawah Bapak juga hari ini. Tetap lombuan kami berdua di Habar Benua. Jangan supan bahasa Banjar. Nah, ikulah berataan babulik pulang kita di Habar Banua yang supan bahasa Banjar. Nah, ikulah seberataan tadi kita sudah membahas soal akulturasi antara budaya Bakumpai dan budaya Banjar. Sekalinya banyak benar mulai dari tradisi, budaya bahkan sampai makanan. Wah, ini lagi nang tadi ulun pinah anak ulun takunakan Pak. Ini banyak benar. Ini apa aja garang Pak nih? Mungkin ulun melihat ada apa nih ngarannya? Mandau apa ngarannya Pak lah. Nah, ulun mulai dulu lah Bapak mulai dari Raja Tumpang namanya. Nah, Raja Tumpang ini khususnya bagi kakanakan Bakumpai, anak Enso, ading Aken gitu kan, kakak ading. Kadang-kadang banyak ya secara mayoritas belum tahu bahwa senjata pusakanya itu adalah orang Bakumpai itu salah satunya adalah Raja Tumpang. Nah, dilihat dari lambang daerahnya itu selidah itu bahasa Bakumpainya Ije Jela. Ije Jela. Ije satu jela lidah. Jadi selidah. Nah, di situ ada lambangnya. Jadi tugunya juga ada di sana di Marabahan tugunya. Nah, jadi sederhana sekali. Ya, bentuknya seperti ini dan cukup tegas gitu kan, sederhana, tidak motifnya tidak macam-macam. Ini ada dua macam. Nah, sama nih. Nah, jadi kan sama modelnya. Nah, sama. Jadi Raja Tumpang ini ciri khas kami Bakumpai asli. Asli. Mungkin di daerah lain ada membuat Raja Tumpang gitu, tapi secara pakemnya itu berbeda. Dari dari bentuk, kemudian dari model, dari kumpangan juga berbeda. Nah, ini ciri khas. Jadi ini adalah menjadikan lambang atau logo daerah Batola. Dari kami lihat anak-anak Aken dan keponakan mungkin sekarang kita mulai banyak belajar sejarah kita orang Bakumpai. Ini salah satu pusaka asli kita orang Bakumpai. Terus di atas lagi ada namanya sadup. Sadup ini lebih sederhana. Nah, sadup ini lebih sederhana. Itu taduhulunya daripada taduhulu karena lebih sederhana modelnya, segitiga. Jadi ada filosofinya sadup ini segitiga sama sisi gitu. Bagaimana hidup tuh ada keseimbangan antara manusia dengan alam, kemudian ke atas ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena filosofinya filosofi Islam kan, jadi sangat sederhana dan ringkas ya. Nah, jadi ya orang Bakumpai itu sederhana gitu, bisa membaur kemana saja, bisa mudah dibawa dengan kemana saja, seperti itu. Ini untuk sadup. Nah, satu lagi yang terakhir ciri khas kita. Nah, ini namanya
Mandau selak berok ya. Selak berok. Selak itu bahasa Bakumpai, mohon maaf ya. Bahasa Banjarnya itu kemaluan gitu. Berok itu bangkuy. Nah, ini kan kayak punya bangkuy gitu kan. Nah, bagaimanapun kami berbeda dengan sangkak yang mana, Pak? Ini sama, ini sangkak ya. Ini sangkak yang banyak ukirannya, ada bulu-bulunya, tapi bagi orang Bakumpai ini sangat sederhana sekali. Jadi ada ketegasan di sini, ya sederhana, ada ketegasan, kemudian setia, ya setia, betul. Nah, orang Bakumpai itu setia. Kita lihat buktinya, mohon maaf, Pangeran Antasari dia berlindung ke Barito gitu. Dilindungi oleh pasukan kami orang-orang Bakumpai. Nah, makanya di Bakumpai itu ada Panglima Batur, Panglima Wangkang. Nah, itu sangat setia. Tidak ada dalam sejarahnya orang Bakumpai itu mengkhianati perjuangan orang Banjar. Makanya itu akulturasi juga sudah. Kelihatan dari sejarah juga sudah kelihatan bahwa memang antara kita dengan orang Banjar itu ya makanya tadi seakan-akan satu, padahal ya memang berbeda, tapi ya dua nyawa jadi satu seperti itu. Nah, ini sangat sederhana bagi anak aken-aken punakan bahwa ini ada senjata khas kita Bakumpai berbeda dengan mandau-mandau yang lain gitu. Kalau ini apa nih Pak? Ini ada motif nih, udah lihat nih di sininya nih. Bedakah lawan itu Pak? Beda. Itu sangkak Barito namanya. Sangkak Barito. Itu Dayak juga. Tapi akhirnya kreativitas kita kan makin lama makin berkembang. Masing-masing daerah punya ciri khas gitu. Berarti ini akulturasinya apalah produknya? Iya, itu ke arah pedalaman, makanya dibikin ukirannya yang sangat artistik seperti itu. Tapi bagi kami orang Bakumpai ya tetap secara secara ini sangat sederhana. Di sini ada ketegasan, ada kesederhanaan juga buat kita semua. Jadi ini sedikit lah tadi Bapak menjelaskan mengenai alat-alat atau senjata dari Bakumpai ini Pak lah. Tapi dari senjata sendiri ini kira-kira adalah apa senjata yang termasuk bagian dari akulturasi Banjar Wan Bakumpai ini Pak? Ya sebenarnya secara umum kan mandau itu bilang hampir semua daerah ada. Ada Pak. Ya kan? Di Banjar juga ada. Di di Banjar juga ada. Makanya perkembangan itu kan terjadi akulturasi. Jadi akhirnya karena bedanya itu cuman dari segi bentuk bilah, bentuk kumpangan juga. Tapi pada prinsipnya kan sama. Di Banjar juga ada mandau seperti itu. Itulah penggabungan. Tapi ada ciri khas kita orang Bakumpai yang berbeda dengan kawan-kawan daerah yang lain. Intinya ada pembeda tuh malah. Betul. Antara daerah masing-masing. Tapi sama nih mandau. Betul. Ada yang membedakan. Nah, di saat misalnya kita ketemu orang membawa yang seperti ini, berarti orang Bakumpai. Bisa teridentifikasi. Betul. Gitu. Tapi Pak di zaman Wahini Pak kira-kira kekanak-kanak Anum ini kenal ada sih lawan kayak budaya-budaya kita termasuk budaya yang termasuk bagian dari akulturasi tadi. Nah, itu yang jadi visi misi kami di Itahulu Bakumpai. Kebetulan Ormas Itahulu Bakumpai ini dibentuk baru 2 tahun dengan SK Kumham resmi kita. Cuma bergeraknya di seni budaya. Itulah misi kita untuk mengembangkan budaya Bakumpai ini kepada anak cucu kita akan datang. Jadi setiap kegiatan kami memperkenalkan termasuk pada hari ini. Masuk pada ini kita sama-sama. Terus ada beberapa kesempatan juga kami memperkenalkan juga buat anak cucu kita, juga buat kawan-kawan dua yang lain, bahwa ini kita punya ciri khas yang istilahnya yang berbeda, walaupun pada prinsipnya sama, misalnya mandau akulturasi tadi. Nah, cuman kami masih mempunyai ciri khas tersendiri gitu, menampilkan pembeda buat dengan yang lain gitu. Mungkin tadi tertarik Pak dengan hitungannya statement Bapak yang menyambat bahwasanya semakin kesini yang semakin agak jadi PR itu mewariskan bahasa Bakumpai ke kalangan muda yang sekalinya rata-rata banyak anak-anak keturunan dari Bakumpai itu banyak kada bisa bahasa Bakumpai. Itu kira-kira pengaruhnya apa Pak? Apakah karena teknologi dan budaya luar semakin luas masuk ke wadah kita atau karena apa Pak kira-kira faktornya? Pertama, ulun lihat itu ya memang lingkungan. Kalau kita mayoritas kayak di Banjarmasin kan bahasa Banjar. Akhirnya ya, mulai halus sampai Gana, akhirnya bahasa Banjar lingkungannya itu. Nah, yang kedua ya memang kelemahannya
kita sebagai kuitan di rumah kadang mengajarin gitu. Nah, mohon maaf mungkin berbeda dengan kita orang Banjar ataupun misalnya orang Jawa, dia di rumah wajib bahasa itu. Nah, kita orang Bakumpai itu lemahnya di situ karena lingkungan kita. Jadi, tapi kalau di daerah asal ya dari Induk Marabahan dan sebagainya ya tetap sehari-harinya bahasa Bakumpai, termasuk anak-anak yang di sepermainan bahasa Banjar. Tapi kalau di daerah itu di luar, nah itu kelemahannya itu. Jadi ya itulah kewajiban Buan Ulun, ya salah satu bagian dari hasanah orang-orang Bakumpai, Itahul Bakumpai akan mencoba mengajak kawan-kawan kawan-kawan di mana saja untuk mengembangkan seni budaya Bakumpai ini, termasuk bahasa kepada anak cucu kita. Jadi kita tidak bisa meninggalkan harta yang banyak, tapi bisa meninggalkan seni budaya Bakumpai yang bisa dikenang nanti sepanjang masa. Dan itu sebagai identitas, Pala. Betul. Walaupun sekarang kita sudah kawan-kawan ada juga membuat kamus bahasa Bakumpai, ada web Bakumpai juga. Udah anak mudanya sudah mulai tergerak. Ada bikin buku bahasa Bakumpai, puisi bahasa Bakumpai dan sebagainya. Jadi sudah ada upaya-upaya bisa melestarikan bahasa-bahasa ataupun budaya Bakumpai, juga budaya Banjar tentunya Pak lah. Betul. Pak, ada harapan lah Pak kedepannya gasan anak muda, terutama gasan yang peduli budaya nih Pak, terutama Bakumpai lawan Banjar. Ya, Ulun ya sangat berharap ya buat kawan-kawan, ading-ading sekalian, bagaimana kita mengembangkan ini sebagai sebuah hasanah kekayaan Nusantara. Jadi bukan milik kita Bakumpai saja, tapi sebagai hasanah budaya kita Indonesia sebenarnya. Jadi kalau makin lama makin punah budaya kita, ya siapa lagi kalau bukan kita yang mempertahankan. Jadi kita bersama-sama termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat juga akan berusaha mengembangkan seni budaya sehingga terus berkembang menjadi hasanah kekayaan kita sebagai orang Nusantara, bangsa Indonesia. Amin. Bujur, Masya Allah tuh Bang tadi ini kan cuma upaya dari pemerintah juga, tapi kita pun sebagai pemuda, anum Lydia lah zaman ini usahakan bisa melestarikan budaya dimanapun berada Lydia lah. Berarti Bang tadi Pala akulturasi bahasanya dari budaya Bakumpai dengan Banjar tuh tadi sangat kaya, bahkan ada beberapa yang kadang kita sekalinya ini nih hasil akulturasi dari dua suku ini sekalinya. Bapak terima kasih banyak Bapak Pala sudah memberi ilmu tentang akulturasi budaya Banjar lawan Bakumpai pada hari ini. Mudah-mudahan sehat terus Pak. Amin. Dan panjang umur. Bujur mana? Dan jangan jarang kita bepandiran di Habar Banua. Siap. Jangan jarang bahasa Bakumpainya apa Pak? Jangan jarak, Ela jarak. Oh jaranya sama lah. Sabarnya sama, Elanya ada. Kula juga terima kasih banyak sudah menyaksikan kami bertiga di sini. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan pada hari ini. Wan Jua, akhirnya Ulun Lani pamit. Ulun Lydia Agustina pamit juga. Minta ridho tuh tadi Ela jarak menonton Habar Banua. Bapak sampai jumpa, bahasa Bakumpainya apa Pak? Sampai jumpa, sampai hasupa ita. Sampai ke hasupa. Sampai hasupa. Sampai hasupa. Kalau seberataan sampai hasupa di Habar Banua. Ela mahamen bahasa Bakumpai. Dadah, assalamualaikum. Wow.